Lihat ya. Dengan apa? Media sosial. Sholatnya diunjukin, lagi umroh diunjukin. Misalnya lagi umroh nih, misalnya lagi tawaf. Habis itu, habis amalnya. Ditunjukkan pada manusia. Sekarang sudah semuanya begitu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, enggak ustadznya sama. Sawa'un alaihim. Ini akhlak yang jelek. Karena menampakkan kepada apa? Manusia. Kalau orang melakukan amal soleh, dia sembunyikan amal itu karena Allah. Bukan ditampakkan. Sekarang semua kegiatan ditampakkan. Kalau dia kayak ceramah begini, orang mau dengarkan, mau nulis, ngambil faedah, gak ada masalah. Ini enggak sekarang. Semua dimasukkan di media sosial. Semuanya. Kalau antum masukkan di status antum Quran, hadis, nasihat, manfaat buat umat dibaca. Tapi gambar-gambar, foto-foto nggak ada manfaat sama sekali. Jadi kita jaga keikhlasan. Penting dalam semua amal ikhlas. Jangan semua ditampakkan kepada manusia, jangan. Antum jaga keikhlasan. Amal antum tutup. Dan memang dalam banyak hadis kan disuruh untuk menutup amal-amal itu. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan Muslim, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyya al-khafi." Itu riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan khafi, tersembunyi dan beramal, enggak diperlihatkan pada manusia. Dan juga antum perhatikan ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang masuk surga, yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi sebutkan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, bersembunyi. Sekarang diperlihatkan kepada manusia semua, nggak boleh. Jadi perhatikan tuh, jaga. Kemudian yang kedua, jujur dalam semua keadaan. Jangan dusta, jangan bohong. Perhatikan ya, harus jujur kita. Antum perhatikan, antum sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar, jangan bohong. Sama siapa aja nggak boleh bohong. Karena Nabi menyuruh kita untuk jujur. Para Nabi, para Rasul semuanya jujur, gak ada yang bohong. Tidak ada. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlaku jujur. Jangan bohong. Dan antum ajarkan anak antum jangan bohong. Hatta dia salah, akui kesalahannya. Jangan bohong. Jangan bohong. Karena bohong termasuk dosa besar. Bohong itu. Bohong itu akan membawa kepada kejelekan. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirr, wa innal birra yahdi ila jannah. Wa la yazaru rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqba inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqba inda Allah kadzdzaba." Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang berlaku jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan, dan keburukan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah atau senantiasa seorang itu dusta atau bohong, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong. Jadi nggak boleh bohong. Coba deh antum sekarang, antum udah ikuti Al-Quran, Sunnah, pahami salaf, jangan bohong. Kan banyak yang bohong sekarang ini, tukang bohong. Kalau ngomong dusta, cerita dusta, sama istrinya bohong, sama anaknya bohong, sama orang, apa manfaatnya tuh? Gak ada manfaat, dosa besar. Bohong itu dosa besar, bohong dosa besar. Dan orang yang bohong gak akan mengalami ketenangan. Kalau as-sidqu apa? Tumanina. Wal kadhib riba. Jujur itu membawa ketenangan. Adapun lihat ya, dengan apa? Media sosial. Sholatnya diunjukin, lagi umroh diunjukin. Misalnya lagi umroh nih, misalnya lagi tawaf. Habis itu, habis amalnya. Ditunjukkan pada manusia. Sekarang sudah semuanya begitu.
Nggak orang awamnya, nggak pelajarnya, nggak ustadznya, sama. Sawaun alaihim. Ini akhlak yang jelek. Karena menampakkan kepada apa? Manusia. Kalau orang melakukan amal soleh, dia sembunyikan amal itu karena Allah. Bukan ditampakkan. Sekarang semua kegiatan ditampakkan. Kalau dia kayak ceramah begini, orang mau dengarkan, mau nulis, mengambil faedah, gak ada masalah. Ini enggak sekarang. Semua dimasukkan di media sosial. Semuanya. Kalau antum masukkan di status antum Quran, hadis, nasihat, manfaat buat umat dibaca. Tapi gambar-gambar, foto-foto gak ada manfaat sama sekali. Jadi kita jaga keikhlasan. Penting dalam semua amal ikhlas. Jangan semua ditampakkan kepada manusia, jangan. Antum jaga keikhlasan, amal antum tutup. Dan memang dalam banyak hadis kan disuruh untuk menutup amal-amal itu. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan Muslim, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyya al-khafi." Itu riwayat Muslim. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Merasa cukup dan khafi, tersembunyi dan beramal. Enggak diperlihatkan pada manusia. Dan juga antum perhatikan ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang masuk sorga, yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi sebutkan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, bersembunyi. Sekarang diperlihatkan kepada manusia semua. Gak boleh. Jadi perhatikan tuh, jaga. Kemudian yang kedua, jujur dalam semua keadaan. Jangan dusta, jangan bohong. Perhatikan ya, harus jujur kita. Antum perhatikan, antum sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar, jangan bohong. Sama siapa aja gak boleh bohong. Karena Nabi menyuruh kita untuk jujur. Para Nabi, para Rasul semuanya jujur, gak ada yang bohong. Tidak ada. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlaku jujur. Jangan bohong. Dan antum ajarkan anak antum jangan bohong. Hatta dia salah, akui kesalahannya. Jangan bohong. Jangan bohong. Karena bohong termasuk dosa besar. Bohong itu. Bohong itu akan membawa kepada kejelekan. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirr, wa inna albirra yahdi ila jannah. Wa la yazaru rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba inda Allah siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur, wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuqtaba inda Allah kadzdzaba." Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke sorga. Dan tetaplah seorang berlaku jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan, dan keburukan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah atau senantiasa seorang itu dusta atau bohong, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong. Jadi nggak boleh bohong. Coba deh antum sekarang, antum udah ikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Jangan bohong. Kan banyak yang bohong sekarang ini. Tukang bohong. Kalau ngomong dusta, cerita dusta, sama istrinya bohong, sama anaknya bohong, sama orang. Apa manfaatnya tuh? Gak ada manfaat, dosa besar. Bohong itu dosa besar, bohong dosa besar. Dan orang yang bohong gak akan mengalami ketenangan. Kalau as-sidqu apa? Tumanina. Wal kadzib riba. Jujur itu membawa ketenangan. Adapun